Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran online ya. Perlu saya tekankan bahwa pembelajaran online ini anggaplah sama dengan pembelajaran yang ada di kelas. Ada yang pengen tanya, ada yang pengen mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Juga dibiasakan di situ. Karena apa? Jangan sampai kamu semua itu menjadikan online dan pertemuan biasa itu beda. Karena apa? Di situ juga bisa tanya, juga bisa diskusi, juga bisa mengemukakan pendapat, dan juga banyak aturannya juga. Kalian ditanya hanya absen dan pendapat, tapi cuma nulis absen, berarti kamu nggak disiplin gitu loh. Nggak disiplin, padahal yang ditanya absen dan pendapat, tapi yang ditulis cuma absen, berarti kamu nggak disiplin atau nggak memahami apa yang saya katakan, saya tuliskan di situ. Jadi ditanya ini ya jawab ini, ditanya itu ya jawab itu. Menyambung yang ini, tugas yang kemarin yang kalian kumpulkan nanti maksimal hari Minggu adalah tugas mengenai alat dan bahan ya. Nanti kalian cari. Karena dengan kayak gini kalian akan lebih cermat ketika merencanakan pneumatik. Ini sama seperti kemarin. Layout komponennya. Nah kayak gini, ini yang belum tugas kemarin, ini dari TOIA Anggit sama Binto yang tugas commissioning. Sedangkan yang kemarin ada yang belum ngumpul tapi ternyata nggak terkirim, yaitu Asyam Naufal udah kami terima. Kemudian pada kali ini kita akan fokus ke pencarian alat dan bahan. Ketika kalian sudah mendesain suatu sistem pneumatik, maka kalian tinggal mencari alat dan bahannya. Dan mungkin kalian nggak akan menyangka bahwa yang kalian praktekkan selama ini itu tinggal pakai. Padahal sebelumnya, ketika kalian merancang alat dan bahan, harus dicari seperti ini. Nah, contoh kompresor. Kompresor ini kompresor dengan merek Laconi ya. Bagus sekali itu mereknya Laconi. Laconi ya. Ini ya, kompresornya ini berapa dayanya, ini sebagai spesifikasi. Terus kemudian ini nanti ada meteranya, sudah ada air service unit. Memang disingkat ASU, tapi air service unit atau air regulatornya itu sudah ada atau belum gitu. Terus kemudian dayanya berapa, ini sudah. Kemudian nanti ukuran-ukuran kompresornya sama ukuran-ukuran dalamnya itu. Yang penting kalian lihat ukurannya ini. Ini sebagai spesifikasi ini. Nah, tekanannya sekarang itu ya 8 bar. Berarti Anda nanti bisa memanfaatkan enggak ini? Ya kalau Anda gunain cuma 4 bar ya sudah cukup ya. Karena ini maksimalnya cuma 8 bar. Gitu. Terus kemudian penyedia angin sudah kita dapatkan. Kemudian berikutnya adalah ini nanti aja. Ini adalah silinder. Ketika kalian beli silinder, pastikan spesifikasinya sesuai. Terutama masalah ini. Apa itu? Masalah ini. Nah, ini loh. Fittingnya ini loh. Nah, kita beli silinder kayak gini cuma lubang kosong. Jadi masukkan anggaran untuk fitting yang ada di sini. Fitting ini loh. Fitting ini lubang yang ini loh. Nah, ini kan cuma lubang tok. Yang hubungan sama selangnya kan belum diberikan. Sehingga kamu harus mendata berapa butuh fittingnya dan ukurannya berapa. Begitu. Nah, spesifikasi yang lain adalah stroke atau mungkin maksimal plusnya berapa, terus bore dan stroke-nya ini. Minimalnya berapa, dan kemudian ukurannya berapa, size-nya. Kemudian ya nanti kalian tinggal menentukan ini lubang-lubangnya ini gitu. Nah, ini dari aktuatornya. Ini salah satu juga kompresor. Speknya ini, tegangannya berapa, speednya berapa, tanknya berapa, dan lain sebagainya kayak gitu. Berikutnya adalah ini sebagai contoh yang lain adalah silinder. Kalian tinggal mau menggunakan silinder double acting atau single acting
atau silinder dengan ukuran sekian, kan kalian sudah menentukan toh nanti yang untuk memompa seberapa, kemudian maju mundurnya seberapa, terus kemudian nanti plus minusnya berapa, kemudian kekuatannya seberapa, flow contournya berapa. Oh ya, flow contour juga. Ini silinder sebagai contoh lagi. Nah, ini silinder ada yang menggunakan sebagai pengganti yang berhubungan langsung ke paru-paru, atau silinder untuk menekan. Nah, kemarin kan ada beberapa rancangan yang menggunakan silinder untuk maju mundurnya, yang nekan, nyedot ke paru-paru, nekan lagi, nyedot ke paru-paru gitu, atau silinder untuk menekan suatu apa ya, semacam karet atau tambungan udara gitu, sehingga bisa kembang kebis gitu. Kemudian ini juga tekankan lagi ya, ini belum ada ini fittingnya, nanti kalian juga harus menyesuaikan fittingnya seberapa. Nih dudukannya juga perlu. Kemudian ini air service unitnya, bisa kalian gunakan air service regulatornya, yang bisa sangat penting sekali untuk menjaga kestabilan angin yang keluar. Jangan lupa ini juga, ini ada speed control atau flow control yang digunakan untuk mengatur kecepatan aliran ya, kecepatan aliran udara yang masuk. Kalau terlalu tinggi, ini sangat penting sekali, kalau terlalu tinggi nanti akan merusak paru-paru, kalau terlalu rendah nanti akan kurang memenuhi dari angin yang dibutuhkan. Nah, ini harus dampingan para ahli ya. Jadi kalau Anda menjual suatu alat yang berhubungan dengan manusia, kesehatan, dan punya standar tertentu, atau di tempat lain yang punya standar tertentu, maka kalian harus menyesuaikan dengan standar itu, atau harus divalidasi oleh orang yang berpengalaman atau ahli yang ada di situ. Begitu. Jadi jangan kalian harus bermudah-mudah kerjasama dengan orang yang lain, karena kalian tahu sistem otomasi tetapi belum tentu posisi yang sebenarnya. Berikutnya adalah katup juga sama, jangan lupa nanti kalian juga pesen yang namanya fittingnya, sehingga yang dibutuhin berapa, outputnya berapa, kemudian ini pneumatik atau elektropneumatik, terus tegangannya berapa harus kalian tentukan. Oh ya, satu lagi yaitu selain kalian menggunakan ini, kalian kalau menggunakan elektropneumatik kalian harus menggunakan pilihan lain, yaitu power supply. Biasanya 24 volt ya, berapa, 5 ampere. Nah, kayak gini. Nah, power supply kayak gini. Nih, 24 volt biasanya kalau urusannya sama pneumatik. Kita lihat deskripsinya. Enggak ada deskripsinya. Ini ada tegangannya. Waduh, mana nih? Ini ada di sampingnya ini. Ini ya, berapa ini? Nggak jelas. Kita cari yang lain aja. Power supply 24 volt DC, 5 ampere atau 3 ampere gitu. Ya, kita lihat di sini power supply 24 mana? Ini ya. Nah, kayak gini. Misalkan ini ya, 24 volt 5 ampere. Nah, ini ada yang masukannya ke AC, ada plus minusnya. Gini, terus kemudian plus minus outputnya sekian gitu lah. Nanti di pneumatik kalian tinggal butuh lah. Kalau memang butuh tombol ya, nanti kita sesuaikan ya tombol yang digunakan berapa. Kemudian nanti juga butuh rangkaian, misalkan kabel dan lain sebagainya, silahkan masukkan ke anggaran. Berikutnya adalah yang paling penting kalau menghubungkan antar komponen di pneumatik adalah selang. Nah, yang patut kalian lihat adalah ini ukurannya, ukuran di sini. Ukuran selangnya berapa? Nah, ukurannya berapa? Kalian lihat di sini. Ini ukurannya. Ini. Nah, ini. Nah, ada ukurannya 12 kali 7,5 mm kali 100 meter, ini panjangnya. Ya, itu sesuaikan dengan ini fittingnya.
Nah, nanti kalian pasang fittingnya, terus kemudian itu. Nah, ini ada ukuran threadnya sama ukuran selangnya, kalian nanti sesuaikan itu, sehingga nanti selangnya juga bisa sesuai dengan yang fittingnya, ada di katup, ada di silinder dan lain sebagainya, begitu. Gitu ya. Nah, ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada bedanya ya, kalian sebelumnya cuma praktek, sekarang coba menyusun dari awal. Jadi kalian lebih rinci dalam layout, menentukan spesifikasi dan mewujudkan suatu sistem kendali yang kalian inginkan. Mungkin itu aja yang kalian saya sampaikan. Jangan lupa absen, dan yang belum full tugas silahkan dikumpulkan ya. Nanti ini yang tadi nama bahan, misalkan kompresor, spesifikasinya berapa HP, maksimal berapa bar, kemudian harga satuannya berapa, jumlahnya berapa, satu tok, total harga sekian. Misalkan kabel tabing per meter sekian. Nah, nanti dikumpulkan pada hari Minggu maksimal. Gitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, dan berusaha untuk menyehatkan diri. Dan mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.